Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Ya, sebelum saya melayani secara online lewat YouTube ini, saudara-saudara, tepat pada hari ini saya berusia 78 tahun. Saya berterima kasih kepada saudara yang sudah menyampaikan doa-doa, mengucapkan selamat kepada saya. Terima kasih untuk doa-doa saudara dan mereka-mereka yang mendukung pelayanan saya. Sungguh dalam kesempatan ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tuhan yang memberkati. Ya, biarlah kalau itu kehendaknya, ya. Kalau itu kehendaknya, saya diperkenan melayani semacam ini, saudara, pelayanan yang diberikan nama Healing and Deliverance Ministry, HDM. Ya, saya berterima kasih kepada Bapak di surga yang sudah memperkenan saya. Mulai dari saat pertama kali saya onsite, ya, sampai sekarang setelah pandemi itu saya akan melayani secara online, saudara. Dan di tengah-tengah itu ada ceritanya, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan mempersiapkan saya untuk melayani online ini yang sebetulnya saya nggak bisa. Ya, ini atas bantuan daripada anak saya, cucu saya, yang mengajari saya dan mereka yang sudah berlaku yang terbaik untuk pelayanan ini, membantu saya ya dalam bidang teknisnya, saudara. Dan saya bersyukur sampai sekarang ini masih terus Tuhan berkenan ya. Ya, kalau Tuhan masih berkenan ya saya lakukan, saudara. Ya, semua dari Tuhan. Anugerah kemurahannya saja. Tanpa Dia, terutama setelah Roh Kudus diturunkan dan Roh Kudus saya terima, saudara. Ya, dia dikatakan berdiam di dalamku, saudara. Ya, maka saya terus ya dalam WA saya, ya, dalam pelayanan saya tidak lupa menyebut nama ini Roh Kudus, karena dia kan Roh Allah sendiri, Sang Parakletos, ya, yang sudah bekerja begitu rupa untuk kita, saudara. Ya, kita dalam dunia ini sekarang kan, wah, tidak mudah ya, sudah difirmankan loh, ya. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kondisi tidak baik-baik, terus akan ada kesukaran ya dalam segala bidang, khususnya sekarang dalam bidang ekonomi yang sangat berat, ya berat. Tapi kita punya Tuhan yang hidup, sudah ada Roh Kudus juga, maka itu saya selalu ajarkan kita tenang. Terlalu banyaklah pergumulan-pergumulan hidup kita ini di tengah-tengah kehidupan. Kelihatannya bilangnya tenang-tenang ya kita ya, tapi ternyata di dalamnya juga ada bara yang terus menganga. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Saya mau menyampaikan ini firman Allah, saudara. Saya membaca ya, membaca, kita relax aja. Nah, tapi saya akan selalu mengatakan, ketika saya melayani HDM ini, saya diminta memberi bukti, saudara, oleh berbagai orang-orang yang mengikuti, karena pelayanan ini namanya Healing and Deliverance Ministry, HDM singkatannya. Ini kan terjemahannya pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Jadi mereka ya minta bukti, bukan yang secara kayak ibadah biasa begitu, tapi dikatakan oleh gembala pada waktu itu ya bilangnya ibadah khusus, ya ada khusus, ya memang. Nah ini saudara-saudara, mari sebelumnya saya akan berdoa, ada pengurapan, saya menyampaikan firman lebih dulu. Biarlah Roh Kudus yang menerangi kita, menjelaskan kita, membuka hati kita sebagai kebenaran daripada firman Allah. Kita mau baca dalam kitab Yoel, saudara. Ya,
kitab Yoel di dalam pasal 2 ayat 28 dan 29. Ya. Ini begini saudara. Ya, kalau saudara membaca di dalam kitab Yoel 2 ayat 28 dan 29 kan ada judulnya Hari Tuhan. Ya, Hari Tuhan. Ini masuk dan salah. Ya. Demikian saudara. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, Allah, akan mencurahkan rohku. Ini roh kudus saudara. Ya. Roh Allah ini, rohku, roh Allah sendiri, roh kudus. Ke atas semua manusia. Ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Ini dari firman Tuhan. Ya, kita firman Tuhan mengatakan jangan meremehkan firman Tuhan. Sebab kalau meremehkan ada akibatnya. Ya, ada ayatnya gitu ya. Hati-hati saudara. Ya, janganlah. Saya ini di sini ada 3 ya. Ada nubuat, ada mimpi, ada penglihatan. Dan ini dicurahkan oleh Tuhan kepada siapa saja. Ada. Saya percaya ada saudara. Ya, ini bukan omong kosong. Ini ada nubuat, penglihatan, mimpi. Kenapa saya bilang ada, saudara? Nah, saya mengalami, istri saya mengalami, sama istri saya itu mimpi, saudara. Saya ada. Jadi bukan hanya pada nabi-nabi pada waktu itu saja, saudara-saudara. Sekarang ini kalau Tuhan sudah bicara semua manusia. Jadi ini loh, ayatnya kan begitu. Mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan akibatnya bisa seperti ini. Ada yang bernubuat, ada mendapatkan penglihatan, ada yang mendapatkan mimpi. Ya. Nah, sekarang saudara, kita lanjutkan lagi, kita lihat. Ya, ini kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama ini banyak sekali yang bernubuat. Ya, Yesus, kelahiran Yesus ada dinubuatkan. Ratusan tahun yang lalu dinubuatkan. Ya, ada buktinya gitu saja. Ada kejadiannya kan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita baca Kisah Rasul pasal 2. Ya, Kisah para Rasul pasal 2 ayat 16 sampai 18. Ya, ini judulnya khotbahnya Petrus, saudara. Ini mengingatkan lagi mengenai apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel tadi. Kita baca Kisah para Rasul ayat 16 sampai 18. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah, ini hari-hari terakhir ini. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Diingatkan lagi, dan sekarang saya ingatkan lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk saudara-saudara dan saya sendiri, jangan ya, kalau kita itu meremehkan lah ya
firman Tuhan. Ya, nah, nanti kita lihat aja, saudara. Lalu saudara-saudara, kita mau baca lagi, saudara. Ya, ini jelas ya dari Nabi Yoel diingatkan lagi oleh Rasul Petrus. Dan apa sekarang yang terjadi? Bagaimana kita bisa memperolehnya, saudara-saudara? Kita baca di dalam 1 Korintus. Ya, 1 Korintus, banyak ayat ya. 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Ini Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Karunia, ya, tanya ini. Dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh yang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Ya, tadi ya, bernubuat. Jadi saya ini mau khususkan mengenai nubuat, saudara. Ya, tadi ya bicara mengenai penglihatan dan mimpi. Tapi saya mau bicara mengenai nubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, yaitu Roh Kudus. Dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Nubuat, karunia, saudara. Ya, bernubuat itu karunia, saudara. Ternyata ini Rasul Paulus menjelaskan dengan gamblang. Ya, hati-hati. Jadi ada nubuat itu, saudara. Nah, persoalannya adalah nanti kita sampaikan. Ya, mengenai nubuat ini. Saya akan bicara mengenai nubuat ini, saudara. Kita baca di dalam kitab Ulangan, saudara. Ya, kitab Ulangan pasal 18. Ya, pasal 18 ayat 17 sampai 21. Ayatnya banyak, saudara. Ya, nah, judulnya di sana kalau membaca, saudara, ya, daripada ayat ini adalah bertenung dan bernubuat. Jadi ada tenung, ada nubuat. Tapi yang saya akan sampaikan adalah mengenai nubuat, saudara. Ya, di dalam ayat 17 sampai 21. Ini begini. Ya. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini loh, ini nubuat, saudara. Ya, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, ini zaman nabi-nabi, saudara. Ya, ini Musa, saudara, ya. Ini hati-hati, saudara. Tadi sudah dikatakan loh, semua orang loh. Ya, akhirnya ya pada hari-hari terakhir. Jadi siapa saja sekarang bisa. Daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ini sudah hati-hati ya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Hati-hati ini, saudara. Ini mengenai nubuat, ya. Ayat 21. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Bagaimana caranya? Kita tahu bahwa itu omong-omong. Iya tak?
Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, maka itu saudara, saya mau beri tema saudara, khotbah saya ini nubuat atau lubuat. Ini nubuat ada. Nubuat itu datangnya dari Tuhan. Pasti terjadi. Ini caranya mengerti. Kalau tidak terjadi, ya seperti saya. Jadi nubuat itu rekayasa sendiri, pikirannya sendiri. Kalau saya bilang mengatakan sesuatu ya wah, ini dari Tuhan. Wah, Tuhan menggerakkan saya gimana untuk bicara seperti ini. Tuhan memberitahu saya untuk bicara ini itu. Nah, kalau tidak terjadi, itu bukan nubuat. Tapi kalau itu benar-benar yang dikatakan itu terjadi, nubuat. Tapi kalau tidak terjadi, ya nubuat. Rekayasa sendiri, pikiran sendiri. Supaya apa? Ya, nah saya publikasi. Hati-hati, saudara. Jadi nubuat itu ada. Ya, maka tapi kita itu harus selektif. Makanya kita itu perlu hikmat roh. Roh Kudus itu penting. Ini saudara, untuk mengerti dari cara kita, ya, bukannya nubuat tidak ada. Nubuat itu ada. Nubuat itu sesuatu yang disampaikan Tuhan lewat orang itu. Nah, dulu kan nabi, ya sekarang Tuhan ngomong semua orang. Ya, kalau bisa. Jadi kita bisa dipakai Tuhan menyampaikan firman-Nya. Belum kejadian ini, jauh untuk ke depan. Nah, itu kalau tidak terjadi, ya bukan nubuat. Itu nubuat, rekayasa sendiri lah. Itu maka saya beri tema khotbahnya nubuat atau nubuat. Saudara yang menilai lah. Bagaimana? Ya makanya saya ini percaya sekali saudara. Apakah yang dikatakan firman Tuhan, baik mengenai nubuat ya, khususnya ini nubuat ya, baik itu mimpi melihat, karena sudah terjadi. Ya. Sepertinya saya ini juga pernah dinubuatkan kan. Ya saya sudah cerita banyak itu mulai. Ada 5 hamba Tuhan ya, ada 3 pendeta, ada 1 rektor, 2 gembala, terus 2-nya lagi hamba Tuhan ini adalah ya apa namanya jemaat biasa, tapi dia dokter ya, dokter umum itu ya. Terus ada yang pengusaha. 5 ini semua menubuat saya untuk menjadi hamba Tuhan full time. Ya, itu arahnya. Terjadi benar itu. Wah itu lama saudara. Saya mau sampai ke situ itu ada ceritanya lagi. Lama ada ceritanya lagi sampai saya bersedia dan saya lalu melayani ya ini yang namanya ada itu sejak tahun 2003 24 Agustus 2003 24 Agustus. Itu ada ceritanya, wah itu ceritanya ya lama saudara. Nubuat terjadi saudara. Ya itu seperti itu saudara. Ya saya sendiri juga pernah ya dalam pelayanan HDM itu ya banyak saudara ya seperti itu. Ini yang nubuat ya, yang datang dari Tuhan. Yang mengenai COVID itu ya udah lah, ada banyak yang tahu lah. Mengenai hutang itu, hutang piutang, jangan hutang itu loh. Terjadi enggak? Terjadi kan? Nah, itu diantaranya. Tapi kan ada yang lain-lainnya itu kan terjadi. Wah itu hati-hati. Kalau itu pikiran saya sendiri, wah itu dikatakan Nabi ini mati. Nah, orang itu bisa mati bener. Tidak lama, Nabi itu bener. Anda saya itu ada ceritanya, saudara. Terjadi bener loh itu saudara. Ya seorang kita dan mati bener, meninggal. Ya, masih muda. Waktu saya pelayanan di sebuah kota. Saya dapat cerita itu, saya tidak tahu sendiri, saya dapat cerita dari hamba Tuhan di sana, begitu loh ya. Ini saudara nubuat ada, dan itu tadi dikatakan karunia, dan semua orang bisa mendapatkan karena itu. Tidak nabi lagi, sudah di zaman perjanjian lama, tapi sudah di firmankan
ada hari-hari terakhir. Nah, ini kan ada masalah. Itu sudah terjadi lah, banyak yang ini ya. Beda lagi nanti saudara dengan peramal ya. Peramal itu bukan nubuat, ramalan dulu. Ramalan, diramal. Ini wah, akan terjadi. Ya bisa jadi, bisa tidak. Itu saudara, saya tidak mau menghakimi lah ya. Tapi saya mau bicara ini benar-benar yang datang dari Tuhan, ini namanya nubuat, bukan lubuan. Coba sampai saudara, wah, ya tidak apa-apa kalau memang itu betul dari Tuhan, sampaikan aja. Ya kepada orang-orang dulu, saya pernah menyampaikan kok. Tapi kan pribadi, tidak dalam umum begitu, tidak bisa loh, yang pribadi, privasi loh, terus saya sampaikan. Nah itu mereka nyatanya ya, terus ada yang disampaikan Tuhan betul apa yang dilakukan. Nah itu kan seperti itu, saudara. Ya mari saudara-saudara kita benar-benar mengetahui ya, kita selalu terus ya saling mendoakan, saudara. Berdoa saat teduh, tenang. Wah ini urusannya manusia di dunia ini macam-macam ribet. Ya urusan dalam negeri, dalam rumah tangga, dalam mengurus rumah apa ini, saudara. Wah macam-macam lah, saudara ya. Kadang-kala ya ribet banget dong, saudara ya. Kan seperti itu lah. Kita tenang, kita saat teduh. Ya Roh Kudus bekerja. Betul ya, saya sudah selalu mengatakan kalau ada hal-hal yang menerpa ya, saya tahulah banyak orang yang banyak mengalami pergumulan sekarang hidupnya yang tidak mudah, tidak cukup banyak yang dikatakan begitu saja. Wah, ada iman-iman ya, mengiman saudara. Tapi tidak hanya seperti itu, tapi berikan betul-betul ya Roh Kudus itu bekerja. Ada penolong benar-benar ini loh, Sang Parakletos kita ini loh. Ini benar-benar saat ini sangat berguna sekali, bermanfaat sekali. Ini bukan saja untuk sekarang loh, tapi untuk sampai nanti kita sampai di dalam surga, sampai di pelabuhan yang tepat. Jangan sampai di tengah jalan kita ini ada begitu banyak hal-hal ya, macam-macam pengajaran lah saudara. Saya tidak mau mengatakan itu begini begitu, tapi hati-hati. Kemarin saya Rabu yang lalu saya sudah menyampaikan mengenai itu kan, dilepaskan dari ikatan roh lain itu benar-benar ada sampai sekarang. Ya, roh lain ada yang memang akibat dari apa yang dilakukan, ya. Tapi ada yang mereka tidak sadar. Tidak sadarnya ini kan saya tidak ngerti. Ya, tapi kadang-kadang Tuhan beritahu. Kadang-kadang kita tidak terlibat langsung, tapi ikut-ikutan. Itu bahaya. Ya, pada ya semacam kayak okultisme segala macam itu saudara masuk di sana. Nah ini kalau saudara membaca dari ulangan tadi, ulangan kitab ulangan pasal 18, mulai yang pertama kali itu mengenai bertenung dan bernubuat itu mengenai tenung itu kan okultisme saudara. Ya, ada gitu loh ya. Mari saudara-saudara ya, kita supaya betul-betul fokus ya dengan Sang Penolong kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Roh Tuhan, Roh Kudus. Ya, kita ingin supaya mendapatkan selain hembusan terus yang saya hembuskan dari tempat ini, dari kantor saya yang kecil ini, dan saya hembuskan Roh Kudus ini. Demikian juga ada urapan. Nah, saya selalu terus saudara, sebelum Tuhan minta saya berhenti ya saya terus ya, urapan, minyak yang tanpa alkohol saudara. Ya, minyak yang tanpa alkohol. Apa saja, pokoknya tanpa alkohol minyaknya. Tapi harus dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Itu perintahnya kepada saya begitu. Maka itu mari saudara, kalau saudara mau menggunakan pengurapan, apa saja pergumulanmu, ya, saudara siapkan minyak yang tanpa alkohol yang saudara punya. Ya, yang tidak ada alkoholnya saja. Ya, lalu saya mau mendoakan dari tempat ini. Yuk, siapkan ya, pegang gitu, saudara pegang gitu, ya pegang gitu, nah pegang gini aja, yang mau doakan apa yang di surga. Ada minyak yang tanpa alkohol dari tempat ini mau saya kuduskan Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berembuslah Roh Kudus. Lawat minyak yang tanpa alkohol itu dikuduskan
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya minyak itu menjadi kudus, Roh Kudus yang akan bekerja atas minyak itu. Haleluya. Amin. Orangkan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu mutlak. Pengharapannya harus dalam nama Tuhan Yesus, baru Roh Kudus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapkan sudah. Urapkan. Saya sudah. Ya, saya sudah selalu. Saya selalu wadah. Ya, sejak Tuhan Yesus perintah itu sudah pakai saudara. Terus ya, supaya saya dan saudara kuat. Kalau kuat jadi menang saudara. Menang menghadapi segala pergumulan hidup ini. Haleluya. Hembusi Roh Kudus sekarang mereka. Mereka sudah memberikan pengurapan atasnya Tuhan. Kalau mereka sekarang ini Tuhan, kedapatan Tuhan, ada pergumulan-pergumulan yang begitu berat saat ini. Pertama Tuhan mengenai mungkin dalam ekonomi keuangan mereka. Ya, pekerjaan Tuhan lagi sepi dan lain sebagainya. Tapi sekarang Roh-Mu yang Maha bekerja atas mereka, hembusi mereka, kuatkan mereka untuk mereka tetap semangat terus melakukan usaha pekerjaannya Tuhan, yang benar-benar itu tidak melanggar firman-Mu, dikerjakan Tuhan, dan tentu Tuhan akan memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun atas-Mu, berkati pekerjaan-Mu. Engkau yang mengerjakan baik secara online maupun onsite, ada di tempat buka Tuhan, ada ekspor impor segala macam hal. Banyak pekerjaan Tuhan, yang bekerja sendiri maupun yang ikut orang. Tuhan yang memberkati dengan luar biasa, membuka pintu-pintu, gerbang-gerbang, bahkan bendungan langit dicurahkan atas mereka. Mereka diberkati dengan cukup, bahkan berkelimpahan, kata firman-Mu Tuhan. Cukup dan berkelimpahan. Oh haleluya, terima kasih Bapak. Kiranya Roh-Mu yang bekerja Tuhan atas mereka, menguatkan mereka, tetap semangat, bekerja sungguh-sungguh. Ada terobosan-terobosan yang ajaib, luar biasa, yang tidak terpikirkan oleh siapapun, tapi Roh-Mu bekerja atas mereka dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati mereka. Ada aset-aset yang boleh Tuhan, apa saja Tuhan aset mereka, Tuhan tolong. Kiranya Tuhan, aset-asetnya boleh terjual dengan baik. Mau jual rumah, jual ruko, jual tanah, jual bangunan apa saja, bahkan saham-saham, Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja dan aset-aset boleh terjual dengan harga yang baik, dan Tuhanlah yang bekerja atasmu. Terima kasih Bapak, hutang piutang diselesaikan dengan baik. Tuhan berikan solusi jalan keluar yang terbaik. Hembusi Roh Kudus, hembusi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu bekerja atas mereka. Terima kasih Tuhan, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka. Hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Ada yang sakit, apapun sakitnya Tuhan, di mana di Semarang, di kota Semarang, di luar Semarang, di luar pulau, bahkan di luar negeri, di mana di rumah sakit, di ICU, Roh Kudus hembusi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala penyakit apa yang kau derita, saya ikat dan saya patahkan pertang, keluar, sembuh engkau, pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehat, sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Segala benjolan-benjolan, tumor-tumor hilang, ada autoimun hilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu bekerja, Tuhan menjamah mereka apapun sakitnya, karena begitu banyak macamnya Tuhan. Hamba serahkan dalam tangan Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau ada Tuhan rumah tangga keluarga yang retak, satukan mereka sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cara Tuhan ajaib, hamba tidak tahu, tapi Roh-Mu bekerja atas mereka, sehingga mereka, hati-hati mereka dilembutkan kembali, dan mereka boleh bersatu menjadi utuh rumput kembali, dan berkat Tuhan turun atas keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Ada yang letih, lesu, beban berat, mereka Tuhan, apapun Tuhan, sekarang pergumulan mereka, Roh-Mu bekerja atas mereka. Tuhan memberi kelegaan atas mereka. Terima kasih Bapak. Oh haleluya, puji Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau mengasihi umat-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hamba juga mengucap syukur kepada-Mu Bapak. 78 tahun hamba, Tuhan sudah memberkati pelayanan hamba. Hamba mengucap syukur kepada-Mu. Berkati mereka Tuhan, anak-anak-Mu ini, mereka semua yang sudah mendoakan hamba, dan mereka sudah berbuat sesuatu kepada hamba-Mu ini. Hamba mohon berkat-Mu Tuhan, kembalikan kepada mereka. Hamba tidak mau berhutang Tuhan, Kau berkati dengan penuh limpah. Apapun yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Hamba serahkan mereka
serahkan mereka, serahkan anak-anak mereka Tuhan dalam pendidikan mereka, Tuhan memberkatinya. Tuhan menjaga mereka semua, menjaga komunitas HDM ini Tuhan dengan baik, dengan rukun, dibungkus, ditutup oleh kuasa-Mu, dijauhkan dari segala mara bahaya, intimidasi yang datang dari luar. Tuhan Roh Kudus melingkupi, memagarinya kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Hamba mengucap syukur. Haleluya, Tuhan Engkau yang memberkati seluruh umat-Mu ini, yang mendengar, yang mengikuti HDM ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin. Dia soteria. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, amin. Sampai berjumpa lagi Rabu yang akan datang.